Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya dalam menuntut ilmu syar'i, seseorang harus mencurahkan semua semangatnya. Apabila seorang di dalam menuntut ilmu syar'i setengah-setengah, maka dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Seorang penyair mengatakan, malil mu'idi walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul farid. Sesungguhnya ilmu syar'i tidaklah akan didapat orang yang sudah berkeluarga, kemudian tidak akan pernah didapat orang yang sudah banyak tanggung jawab, seperti pekerjaan, jabatan, keluarga yang banyak. Seorang yang sudah berkeluarga, maka akan susah menuntut ilmu syar'i. Bahkan Ibnu Jama'ah mengatakan, man tazawwaja faqad rakibal bahr wa man wulida lahu walad kusira bih. Barang siapa yang menikah, maka ibaratnya orang tersebut menaiki perahu bahtera. Wa man wulida lahu walad, dan apabila orang tersebut istrinya melahirkan, punya anak, kusira bih, maka kapal tersebut akan pecah. Dan sungguh kita saksikan, ketika belum nikah banyak orang semangat menuntut ilmu. Ketika sudah menikah masih biasa. Ketika sudah dikaruniai anak pertama, kesibukan bertambah. Anak kedua, kesibukan bertambah. Anak yang pertama sakit, anak yang kedua nangis, bertambah terus. Maka wajar saja seorang penyair tersebut mengatakan, malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul farid. Tidaklah ilmu didapat orang-orang yang banyak berkeluarga, banyak keluarganya, dan banyak tanggung jawabnya. Hanyalah ilmu bisa diperoleh untuk orang-orang yang betul-betul sendirian. Tidak menutup kemungkinan ilmu bisa diraih ketika seorang sudah berkeluarga, tetapi membutuhkan tenaga yang begitu ekstra. Harus betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Tetapi walhasil kebanyakan al-waqi' yang kita amrun musyahad, sesuatu yang kita perhatikan, yang kita lihat, betapa banyak orang yang ikhwan dan akhwat ketika sudah mengikuti pengajian, sudah berkeluarga, lama-lama akan mundur, kendor. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu in a'taitahu kullak a'taka ba'dah. Ilmu apabila engkau memberikannya sepenuh tenagamu, maka ilmu akan memberikan apa? Sebagiannya. Karena qimatul mar'i kullama ahsanal mar', harganya seseorang, hasil atau manfaat yang dia akan peroleh itu tergantung usahanya. Ketika usahanya ekstra dalam thalabul ilmi, jauh ya, keluar mu'nah, keluar bensin, uang, bahkan tenaga, tersita waktunya untuk thalabul ilmi, maka ilmu akan memberikan manfaatnya. Berbeda orang yang bermalas-malasan, pengajian cuma seminggu 2 kali atau seminggu sepekan 3 kali, tapi orang nggak masuk. Ya, gimana mau mendapatkan kemuliaan ilmu? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalian mengharap sesuatu, tetapi kalian tidak melakukan, meniti jalan menuju sesuatu tersebut. Karena sesungguhnya bahtera, perahu, tidak ada yang berjalan di atas dataran. Jadi perahu itu hanya berjalan di atas air. Tidak ada perahu yang berjalan di atas tanah. Mustahil
ketika kita ingin menjadi seorang ulama. Mustahil ketika kita ingin menjadi seorang alim, tokoh agama, tapi kita tidak mau berusaha. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Kalau bukan di pesantren, karena memang jika ingin sukses, ya harus masuk pesantren. Tapi jika tidak bisa, ya semampunya. Ya, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau tidak bisa dipegang semuanya, maka sebagiannya. Ya kalau kita tidak bisa masuk pesantren, ya minimal kita mengikuti pengajian, harus bersemangat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufiknya. Karena apabila seorang hanya mengandalkan dirinya, semangat dalam menuntut ilmu tanpa minta bantuan taufik dari Allah, maka dia akan muncul rasa ujub, bangga diri, sehingga ilmunya tidak diberkahi. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, itu sedikit nasihat bahwasanya talabul ilmi itu sangatlah berat. Ya, tidak semua orang, antum bisa menyaksikan sendiri, dari sekian miliar manusia sedikit yang masuk Islam. Dari sekian sedikit yang masuk Islam, sedikit orang-orang yang istiqamah. Dari sekian orang yang istiqamah, sedikit di antara mereka yang talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Padahal ilmu syar'i memiliki yang faedah yang begitu agung. Ya, dengan ilmu syar'i seorang menjadi pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Dan seorang ulama, seorang talibul ilmi akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di lautan, dan juga para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka meridhai perbuatan yang dilakukan oleh talibul ilmi. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk mengkaji kitab Fiqhul Mulakhas Fiqhil Ibadat, ringkasan fikih ibadat yang dikarang oleh beberapa ahli fikih, para ulama yang ahli dalam bidangnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan aqsamul miyah wa ahkamuha, macam-macam air dan hukum-hukum yang berkenaan tentang air. Kita telah jelaskan bahwasanya para ulama di dalam berbicara tentang air, karena air itu alat yang kita gunakan untuk berwudu atau kita gunakan untuk mandi besar, mandi junub, maka para ulama berbicara air itu ada berapa macam. Dan kita telah sebutkan bahwasannya terdapat perselisihan ulama sangat banyak sekali, tetapi pendapat yang paling kuat ada dua. Pendapat pertama bahwasannya air itu ada tiga. Yang pertama tahur, suci dan mensucikan. Kemudian tahir, air yang suci. Kemudian najis, air yang najis. Dan ini pendapat empat imam mazhab Al-Hanafi, kemudian mazhab Al-Maliki, kemudian mazhab Al-Syafi'i, kemudian mazhab Al-Hambali. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat bahwasanya air terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tahur, suci dan mensucikan, dan yang kedua adalah najis ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Tapi kita telah sebutkan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahwasanya air itu terbagi menjadi dua saja. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan air ya bentuknya tahir. Karena yang kita gunakan ketika beribadah itu ya bisa enggak air tersebut untuk bersuci? Jika bisa maka kita sebut tahur, jika tidak bisa maka disebut najis. Lagi pula telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu
air ketika sudah dicampuri zat yang lainnya atau benda yang lainnya, maka berubah warnanya. Seperti apabila kita mempunyai air dalam satu gelas, kemudian kita taruh biji kopi, maka berubah warnanya menjadi apa? Kopi. Ya, teh juga menjadi apa? Ketika air kemudian dicelupi dengan teh, maka berubah namanya air teh. Nggak perlu apa? Air suci mensucikan teh, atau air teh, atau kuah bakso. Nggak perlu kita bilang air kuah bakso dan yang lainnya. Kemudian kita telah sebutkan perbedaan tahur dan tahir. Bahwasanya tahur itu suci dan mensucikan, atau yang kita kenal dengan ma'al mutlaq, air yang mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan air dalam keadaan suci dan mensucikan. Adapun tahir adalah air yang terkena dengan benda lain sehingga berubah apa namanya. Intinya, setiap air yang berubah namanya maka disebut tahir. Setiap air yang berubah namanya, entah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang lainnya, maka berubah namanya bukan tahur lagi, tapi menjadi tahir. Ya. Kita sudah sebutkan 7 air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, kita bisa gunakan untuk wudu dan mandi besar. Yang pertama air al-matar, air hujan, ya. Kemudian yang kedua ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Kita juga telah sebutkan air yang berubah warnanya, ya, seperti air yang kita saksikan itu bagaimana berwudu dengan air sungai yang berubah warnanya. Kalau airnya putih mengalir tidak masalah. Kemudian yang keempat ma'ul bi'r, air sumur. Kemudian yang kelima ma'ul thalj al-barad an-nazil minas sama', air es dan air salju. Kita sudah sebutkan juga, ya, para ulama sepakat apabila air es batu, es kristal yang kita pakai, kita gunakan apabila mencair, maka kita boleh berwudu dengan air bekas cairan tersebut, ya. Salju begitu pula. Tapi para ulama berselisih pendapat apakah seorang boleh bersuci dengan salju, ya, sebelum berubah menjadi air. Maka kita telah sebutkan pertemuan yang lalu. Kemudian yang ke-6 ma'u al-uyun, air mata air, ya. Mata air. Bahwasanya mata air bisa kita gunakan untuk berwudu atau mandi besar. Kemudian yang terakhir ma'u zamzam, air zam-zam. Karena air zam-zam sebagian ulama tidak menyebutkan ma'u zamzam. Kenapa? Karena ma'u zamzam dimasukkan ke dalam ma'ul uyun, mata air. Kemudian kita telah sebutkan apa hukumnya berwudu dengan air zam-zam. Hukumnya boleh, ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Boleh seorang berwudu dan mandi besar dengan air zam-zam. Ya, ketika seorang tawaf kemudian batal, maka boleh, ya, berwudu dengan air zam-zam. Kemudian bagaimana hukumnya membersihkan kotoran najis dengan air zam-zam? Ya, apabila baju kita terdapat air kencing misalkan, bagaimana hukumnya mencuci dengan air zam-zam? Maka hukumnya juga boleh, ya, menurut pendapat para ulama imam mazhab yang 4. Kemudian kita telah bahas juga yang berkenaan tentang air mutlak, ya. Aslinya airnya itu bisa suci dan mensucikan. Tetapi bagaimana jika dipanaskan dengan matahari? Maka para ulama berbeda pendapat, tetapi yang kuat boleh bersuci dengan air yang dipanaskan dengan matahari. Ya, zaman sekarang tidak dipakai, tapi zaman dahulu dipakai, ya. Bejana kemudian diisi air, kemudian ditaruh di halaman, maka terkena terik matahari, maka boleh bersuci dengannya. Kemudian kita juga bahas pula bagaimana air
yang dipanaskan dengan sesuatu yang suci seperti uh, panci isi air dipanaskan dengan kayu bakar, bagaimana hukumnya? Atau dengan gas, ya. Jangan kita berharap bahwasanya air yang boleh berwudu itu cuma air yang mentah. Gimana hukumnya air yang yang sudah dimasak dengan gas, maka itu hukumnya boleh bersuci dengannya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana air jika dipanaskan dengan sesuatu yang najis. Telah kita sebutkan contoh pada pertemuan yang lalu, kotoran hewan yang najis, ya, misalkan himar ahli, keledai ahli yang dipelihara oleh orang-orang, maka apa hukumnya? Hukumnya najis kotorannya. Atau binatang buas yang tidak tidak boleh dimakan, atau kotorannya jika dikeringkan kemudian dibakar, dipanaskan air di atas kotoran tersebut, ya, yang sudah menjadi api, maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya boleh, ya, selama tidak terkena najisnya, maka boleh kita bersuci dengannya. Yang terakhir kita bahas tentang bagaimana bersuci dengan air yang didapat dari sesuatu yang haram, seperti ghasab, seperti mencuri, ya. Waktu kemarau kemudian ingin sholat, ingin berwudu, air tidak ada kecuali yang ada di toko-toko. Kemudian bagaimana orang tersebut mencuri dari toko 1 galon kemudian untuk berwudu dan mandi besar, maka apa hukumnya? Hukumnya boleh dan sah wudu dan mandinya menurut pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama, tapi orang tersebut berdosa. Kemudian kita sudah selesai sampai di situ. Kita akan bahas pada halaman ke-15 tentang al-ma'u an-najis, air najis. Kita sudah jelaskan bahwasanya air ada 2, ya, menurut pendapat yang kuat. Tahur, suci dan mensucikan, atau al-ma'u al-mutlaq yang ada 7 tadi. Kemudian yang kedua al-ma'u an-najis, air yang najis. Maksud air najis adalah aslinya airnya apa? Dia tahur. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan air dari langit, itu suci dan mensucikan. Ketika air tersebut terkena sesuatu yang najis, maka berubahlah nama air tersebut menjadi ma'u an-najis, ya. Sama juga ini juga mendukung pendapat yang kedua, ya, pendapat yang dipilih Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, bahwasanya air hanya ada 2. Air yang suci dan mensucikan. Taruhlah contohnya air sumur. Ketika Allah menciptakan air sumur, maka bersih. Nah, barulah nanti akan jatuh di dalamnya sesuatu yang najis, misalkan bangkai kambing, maka menjadi kita sebut dengan al-ma'u an-najis, ya. Ketika dia terjatuh daun misalkan, maka itu tersebut kemudian berubah warnanya, maka kita sebut dengan al-ma'u at-tahir. Nah, inilah pendapat yang kuat, nggak perlu kita bagi air menjadi 3, tahur, tahir sama najis. Apa itu pengertian al-ma'un najis? Al-ma'un najis, air yang najis, huwa ma taghayyara binajasatin, air yang berubah dengan sebab adanya najis. Di sini umum, ya, najis aini tentunya, ya. Seperti apa? Seperti bangkai. Karena semua bangkai itu hukumnya najis. Atau darah yang mengalir itu najis. Atau kotoran dari hewan-hewan yang haram dimakan, maka hukumnya najis juga kotorannya. Bihaitsu yataghayyaru biha ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, yang mana
air tersebut berubah. Berubah apanya? Rasanya, atau warnanya, atau baunya. Jadi Allah ketika menciptakan air itu warnanya jernih, kemudian tidak ada bau, kemudian rasanya tawar atau asin jika air laut ya. Ketika kejatuhan bangkai, ya, misalkan kita punya satu ember, kemudian di situ kejatuhan apa? Bangkai tikus mati. Nah, kapan air tersebut disebut dengan air najis? Syaratnya apa? Jika berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya, barulah air tersebut disebut najis, sehingga kita tidak boleh berwudu atau mandi besar dengan air yang terdapat di ember tersebut yang kejatuhan bangkai tikus. Bagaimana hukum bersuci dengan air yang najis? Kemudian para ulama menjelaskan, la tajuzu taharatu bil ma'in najis. Tidak boleh bersuci, wudu atau mandi besar dengan air yang najis. Naqala al-ijma' ala dzalika Ibnul Munziri wa Ibnu Nujaim. Di sini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama semuanya bersepakat tidak boleh seorang yang ingin sholat atau memegang Al-Quran atau tawaf, wudu atau mandi besar dengan air najis, maka hukumnya tidak boleh. Kemudian kita sudah menyelesaikan pembahasan air yang najis. Kemudian pada poin yang keempat, itu pembahasan tentang bagaimana air yang mutlak atau tahur, suci dan mensucikan, berubah warnanya atau tercampur. Ada 11 poin, 11 pembahasan. Pembahasan pertama, idza taghayyara al-ma'u bin najasah, apabila air berubah dengan sebab kejatuhan suatu yang najis. Sudah kita bahas tadi ya. Ya, apabila ada air kemudian kejatuhan sesuatu yang najis, seperti apa? Bangkai, darah, kotoran hewan yang haram dimakan, itu semuanya najis. Nanti akan datang hal-hal yang najis itu seperti apa? Air kencing, kemudian kotoran manusia dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Ya, di situ para ulama ya bersepakat apabila salah satu dari warnanya atau rasanya atau baunya berubah dengan suatu yang najis, maka hukumnya tidak boleh bersuci dengannya. Sepakat ya, para ulama bersepakat tidak boleh. Syaratnya tadi apa? Jika berubah salah satunya. Bagaimana jika tidak berubah? Nah, di situ terdapat para ulama ya pendapat yang kuat. Jadi pembahasannya bisa difahamin ya. Misalkan ada ember kemasukan bangkai tikus. Mesti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Airnya berubah. Airnya berubah. Warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah. Bisa salah satu, bisa tiga-tiganya langsung, bisa dua-duanya. Intinya jika terdapat salah satu ini berubah, maka tidak boleh bersuci dengannya. Sepakat para ulama. Bagaimana jika air tersebut tidak berubah warnanya, tapi kejatuhan apa? Bangkai. Bagaimana? Di sini pendapat para ulama berselisih pendapat. Sebagian imam al-arba'ah berpendapat apa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh bersuci dengannya walaupun tidak berubah. Ya, kenapa? Karena air di bawah dua kullah. Nah, nanti pembahasan panjang sekali itu nanti ya. Selama di bawah dua kullah, maka airnya najis. Walaupun tidak berubah warnanya, sifatnya, bau atau rasanya. Sedangkan ulama yang lain seperti Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Baz dan yang lainnya berpendapat apa? Al-ibrah bil ma. Ya, jadi intinya adalah air.
Selama air itu tidak berubah baunya, rasanya, kemudian warnanya, walaupun itu di bawah 2 kullah, maka kita boleh bersuci dengannya walaupun kejatuhan bangkai. Dan itu pendapat yang kuat, pendapat yang kedua. Intinya apa? Khulasatul qaul, inti dari semuanya, apabila satu ember kecil ya, misalkan ember kecil kejatuhan bangkai tikus, maka ada 2 kemungkinan. Jika berubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka jelas itu air yang najis, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ini sepakat para ulama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah air tersebut tidak berubah, masih tetap sedia kala. Bagaimana hukumnya? Di sini para ulama berselisih pendapat. Yang kuat adalah selama air tersebut tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, baunya, rasanya, sama warnanya, maka kita boleh bersuci dengannya walaupun itu di bawah 2 kullah. Karena menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hadis yang 2 kullah itu adalah hadis yang najis. Hadis yang 2 kullah yang berbicara tentang 2 kullah adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ibnu Qayyim membahas dari sisi kedhaifannya lebih dari 70 sisi. Hadisnya dhaif dari segi ini 1 2 3 4, banyak sekali. Kemudian yang pembahasan kedua, al-ma'ul katsir idza laqa an-najasah. Ya. Air yang banyak, kemudian jika terkena sesuatu yang najis, misalkan waduk gajah mungkur, ya, atau pokoknya air genangan yang begitu besar, ya, mustabhar, ya, kayak laut juga ya, kayak laut, misalkan laut samudra, misalkan ada bangkai, kejatuhan bangkai. Bagaimana hukumnya? Walaupun berubah, misalkan kayak waduh gajah mungkur yang begitu besar, berapa kecamatan sih? Kalau tidak salah saya ingat 3 kecamatan. 7 kecamatan Bapak. Loh. Atau misalkan Danau Toba yang baru-baru ya kejadian itu musibah. Nah, bangkai manusia atau yang lainnya. Bagaimana itu? Di sini para ulama sepakat, ya, bahwasannya jika ada genangan air yang begitu besar sekali, walaupun terkena najis, maka airnya tetap suci dan boleh bersuci dengan air tersebut, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Misalkan kayak seperti Danau Toba, ya, kita boleh ya bersuci dengan air Danau Toba. Ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Itu jika, tapi apa syaratnya? Airnya banyak, ya. Poin pertama tadi apa? Sudah dituliskan. Poin pertama, iza taghayyara al-ma'u bin najasah. Ya, secara umum apabila air itu terkena najis. Kemudian yang kedua, airnya banyak. Bedanya yang pertama tadi airnya sedikit. Kalau yang kedua airnya banyak sekali, kayak samudra, ya, lautan yang begitu luas, kejatuhan suatu yang najis, maka tidak berpengaruh, airnya tetap suci dan mensucikan. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-ma'ul jari idza waqa'at fihi najasatun. Air yang mengalir apabila terdapat najis di dalamnya. Seperti apa? Sungai Bengawan Solo, atau di Telatar tuh ya Pak ya. Bagaimana air yang mengalir kemudian kejatuhan sesuatu yang najis dalamnya? Maka hukumnya boleh, dan ini pendapat Al-Hanafiyah, Malikiyah, dan qaul qadim Imam Syafi'i, dan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama, seperti air yang Bengawan Solo itu bagaimana kalau terdapat
terdapat sesuatu yang najis, misalkan dari ciu, khamr, ya, atau babi. Nah, kadang ada kan pabrik ciu yang ini kemudian ditaruhlah ke Sungai Bengawan Solo. Bagaimana hukumnya? Airnya mengalir terus. Ujungnya kemana? Ke laut kan? Nah, itu bagaimana? Di sini terdapat para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama tidak boleh bersuci dengannya. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang kuat, boleh bersuci dengannya. Kalau misalkan kita mau wudu di sini silahkan, tapi kembali lagi kepada masing-masing. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat, al-ma'ul qalilu idza laqa najasah falam yataghayyar. Air yang sedikit apabila terdapat sesuatu yang najis tetapi airnya tidak berubah. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Tapi poin yang keempat ini contohnya misalkan kayak ember kecil yang kena bangkai merpati misalkan. Kena bangkai merpati. Kemudian istri kita datang kemudian membuang bangkai tersebut. Nah, kita nggak tahu airnya nggak ada bangkainya. Kita berwudu langsung di situ. Ya, karena kita tidak dapati airnya tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Maka bagaimana ini hukumnya? Kita sudah wudu. Kemudian istri datang, "Bi, ini tadi Ini tadi kena bangkai merpati loh, Bi." Lah, taruhlah cekcok lah di antara berdua masalah itu. Gimana ini? Di sini kayak tadi yang kembalikan pada ulama tadi kan. Kalau imam empat mazhab tadi pendapatnya apa? Dia wajib mengulangi wudunya. Kenapa? Karena dia di bawah 2 kulah. 2 kulah itu para ulama berselisih pendapat. Makanya di antara kekurangan atau lemahnya pendapat 2 kulah apa? Mereka berselisih pendapat. Berapa 2 kulah? Ada mengatakan 150 liter, ada 200 liter, ada yang ini. Ya, makanya pendapat yang kedua lebih aman. Kenapa? Punya dhabit, punya kaedah. Selama air tersebut tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, maka air tersebut masih suci, boleh kita bergunakan dalam tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam As-San'ani, dan Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian pembahasan yang kelima adalah al-mutaghayyiru bimujawaratin najasah. Jadi air yang berubah salah satu dari sifatnya dengan sebab apa? Di sampingnya terdapat sesuatu yang najis. Ya, misalkan kolam renang misalkan kita mau pergi ke villa. Ya, kita lagi pergi ke villa. Nah, di samping air yang kebetulan habis semuanya, air gak ada kecuali air yang terdapat dalam kolam renang. Nah, kita dapati di samping kolam renang ini ada sesuatu yang najis. Karena memang 1 bulan atau berbulan-bulan gak dirawat, sehingga ada di situ bangkai, misalkan bangkai merpati yang meninggal di situ. Sampai akhirnya kolam renang tersebut airnya berubah warnanya, tapi bangkainya tidak termasuk dalam airnya, cuma di sampingnya saja. Bagaimana hukumnya? Maka di sini para ulama membolehkan bersuci dengan air tersebut, ya. Kenapa? Karena tidak langsung, ya. Dalilnya adalah sumur Budha'ah. Jadi zamannya Nabi ada sumur Budha'ah dekat Madinah. Itu arah ke Bab Malik Fahad. Kiblatnya kan ke selatan, berarti arah ke utara. Arah utaranya Masjid Nabawi, di sana nanti ada Hotel Movenpick, ya, atau area dengan Hotel Movenpick di situ. Di situ dulu ada sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah itu ada sumur, tapi sumurnya tersebut Sumurnya ini baunya gara-gara apa? Karena samping-sampingnya itu dilempar sampah, darah haid apa hukumnya? Najis, ya.
Di situ juga zaman dahulu tidak ada softtek, tapi wanita pakai kain. Karena kalau sudah selesai dibuang di dekat sumur Budu'ah. Kemudian bangkai-bangkai juga di situ ada. Nah, sehingga bau busuknya itu sampai kemana? Sampai ke sumur Budu'ah tadi sampai berubah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana ini? Kata Nabi Muhammad, gak apa-apa, airnya tetap suci. Karena apa? Karena bangkai tersebut tidak jatuh ke dalam air, tetapi apa? Hanya di sampingnya. Ya walaupun dekat, walaupun jaraknya 1 cm misalkan ya. Kemudian pembahasan yang ke-6. Pembahasan ke-6, tathhirul ma' al-mutanajjis. Mensucikan air yang sudah terkena najis. Ya misalkan kita punya bak di dalam kamar mandi atau WC, bak ya atau ember, kemudian terdapat suatu yang najis. Maka bagaimana apa cara mensucikannya? Di sini para ulama berselisih pendapat, tapi pendapat yang kuat adalah selama apa najis tersebut hilang, maka airnya apa menjadi suci, walaupun dengan apa at-turuq al-haditsah, cara-cara yang apa yang modern ya. Mau kasih obat, mau dikasih ini, selama sudah hilang rasa yang busuk atau bau yang busuk juga, warna yang ini apabila hilang, maka apa airnya menjadi suci dan mensucikan. Ya, tidak ada perbedaan walaupun airnya kecil atau banyak. Ya. Kemudian bisa dipahamin? Kemudian yang ke-7, bahasan ke-7, al-ma'u al-mukhtalit bi tahirin ghairi mumazij. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci tetapi tidak bergabung, ghairu mumazij. Ghairu mumazij maksudnya apa ini? Tidak bersatu. Ya. Air ketemu air, ketika digabungkan bersatu tidak? Bersatu. Air dengan minyak tanah, minyak goreng, ketika disatukan bersatu tidak? Maka tidak bersatu. Ini namanya apa? Ghairu mumazij. Nanti ketika kalian membaca, ada namanya air al-ma'u al-mumazaj yang tercampur ya, seperti air sama air. Ada juga yang ghairu mumazij yang tidak bisa dicampur seperti air, seperti minyak. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Misalkan ada air, kemudian tiba-tiba kesenggol sama istri kita, sehingga tumpahlah ya minyak tadi ke ember. Nah, hukumnya gimana kita bersuci dengan air tersebut? Hukumnya di sini para ulama berselisih pendapat menjadi 2. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama boleh. Ya, kenapa? Karena ghairu mumazaj, tidak bisa bersatu. Paham ya? Tidak bisa bersatu. Itu jika berapa dengan sesuatu yang suci ya. Jadi boleh bersuci dengannya. Kemudian pembahasan yang ke-8, al-ma'u al-mukhtalitu bi tahirin yashuqqu sawnul ma'i anhu. Pembahasan air yang berubah ya dengan sesuatu yang suci, yashuqqu sawnul ma'i anhu. Sulit, sukar untuk dicegah. Kita sudah bahas pada pertemuan lalu. Contohnya apa? Ada masih ingat? Kita susah banget gitu loh mencegah itu. Kan memang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, ciptakan di situ. Contohnya apa, Bapak? Air keran. Kan di peralon itu kadang apa? Ada bau-bau besi. Bagaimana hukum bersuci dengan air keran yang ada bau besinya? Atau misalkan berlumut, ya kan? Lumut yang menciptakan siapa? Allah. Kita nggak bisa mencegah. Jangan hidup lumut. Nah, maka bagaimana hukumnya? Maka boleh kita bersuci dengan air yang seperti itu. Atau juga air terjun, ya. Jika air terjun kemudian melewati batuan-batuan
ketika waktu sholat kita mau berwudu dengannya, lah kok bau ini, baunya berubah gitu, rasanya juga berubah, bukan air tawar, karena terkena batu bagadi. Nah, itu sesuatu yang susah kita cegah, maka apa? Boleh bersuci dengannya. Dan ini sepakat para ulama, jadi nggak ada yang berselisih pendapat. Kemudian pembahasan yang ke-9, al-mutaghayyiru bimukthih. Air yang berubah, salah satu dari sifatnya disebabkan tinggalnya lama. Ya, kalau misalkan kita safar, ya kita punya rumah, kita pergi berlibur selama 3 bulan. Nah, ketika kita pulang dari safar, kita kehabisan air. Ya, tersisalah satu air yang ada di bak kamar mandi, tapi berubah warnanya. Dengan sebab apa? Kita ditinggal lama, maka hukumnya apa? Hukumnya air tersebut tetap tahur, bisa mensucikan. Perlu perhatikan ya, ketika saya mengatakan tahur, maka bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi besar, bisa untuk mencuci pakaian yang terkena najis, ya bisa mencuci karpet juga yang terkena najis. Ya, ketika kita menyebutkan tahur, karena tahur artinya apa? Suci dan mensucikan. Kemudian pembahasan yang ke-10, al-mutaghayyiru bil milh. Air yang berubah tercampur dengan garam. Bagaimana hukumnya? Bagaimana garam, cemplung garam, maka hukumnya sama juga, para ulama berselisih, tapi pendapat yang kuat boleh, airnya tetap suci dan mensucikan. Karena garam terbuat dari air laut. Nah, bisa difahamin ya. Ketika air ketemu air udah. Kemudian yang berikutnya yang ke-11, hukmu taharah bin nabidh, ya. Hukum bersuci dengan nabidh. Nabidh itu apa? Nabidh di sini disebutkan nabidh huwa ma yuttakhadhu min tamrin aw zabib fayunbadhu fi wi'a'in aw siqa'in wa yudaw 'alayhi al-ma' fa idza turika hatta yafur sara muskiran wa yuqasu 'alayhi ma kana shabihan bihi min al-mashrubat al-mu'asirah. Nabidh itu intinya adalah air yang dihasilkan setelah apabila ketika ditinggal lama, maka akan menjadi suatu memabukkan. Contohnya kurma kalau dikasih air sebulan 2 bulan, maka dia akan menjadi nabid. Hukumnya apa? Nabid. Sebagian ulama menjelaskan nabid itu jus. Ya, jus. Misalkan kita ngejus apel, ngejus strawberry, jus apa, maka itu disebut nabid. Ya. Bagaimana hukum bersuci dengan nabidh? Ya, misalkan ini ada satu air, kemudian kita taruh 20 biji kurmanya ya, kurma bukan biji, 20 kurma, kemudian kita tutup rapat selama satu bulan ya, maka airnya akan berubah warnanya. Begitu juga anggur ya, khamr dan yang lainnya itu terbuat dari tidak 100% murni dari buah, ada tambahan airnya. Nah, zaman dahulu memang seperti itu dipakai. Ya, Nabi Muhammad kadang sering sekali, para sahabat juga air, karena zaman Nabi Muhammad air itu tidak seperti air kita. Ya, airnya pahit. Zamannya Nabi Muhammad air pahit. Ya, jarang sekali ada air-air yang itu. Oleh karena itu sebagian sahabat termasuk Nabi Muhammad kadang ketika mau minum dicelupi, dimasukkan dalamnya kurma sehingga agak kerasa manis-manisnya dan beliau meminumnya. Jadi terus apa hukumnya bersuci dengan air nabidh? Karena ketika diucapkan nabidh, maka yang tergambar adalah nabidh tamr, ya air yang di dalamnya ditaruh kurma atau anggur atau yang lainnya. Hukumnya bagaimana? Misalkan jus apel.
ya, atau jus stroberi atau wortel, kemudian dikasih air, atau misalkan air kemudian ditaruh tomat, ditinggal beberapa lama, 1 bulan misalkan. Bagaimana hukum kita berwudu dengan air yang tadi, yang sudah bersinggungan dengan kurma, dengan apel, dengan anggur? Bagaimana hukumnya? Berubah loh, lama. Di sini para ulama berselisih pendapat. Imam Abu Hanifah membolehkan. Kalau pendapat mayoritas ulama, maka tidak boleh bersuci dengan air nabidh, ya. Air yang kena tadi nggak boleh para ulama. Walaupun tidak ada air, maka harus apa? Tayamum. Kalau Imam Abu Hanifah nggak perlu tayamum. Ini kan air. Kalau mayoritas ulama, iya ini air, tapi airnya sudah bercampur dan berubah, sehingga berubah menjadi air yang apa? Thahir. Bagaimana hukum bersuci dengan air yang thahir? Masa antum mau bersuci dengan kuah bakso, wudu dengan kuah mie ayam? Kan nggak mungkin juga. Ya, itulah 11 pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Saya ulangi, yang pertama, ya, idza taghayyara al-ma'u bin najasah. Apabila air berubah dengan sesuatu yang najis, ya, maka ada 2 kemungkinan. Jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka tidak boleh bersuci dengan air tersebut, walaupun sedikit, walaupun banyak. Ya, walaupun sedikit, walaupun banyak. Ya. Banyak di sini bukan kayak lautan, ya, banyak, ya. Misalkan 3 ember itu kan banyak, ya kan. Misalkan 1 kolam renang itu disebut kita air banyak juga kan. Kemudian kemungkinan yang kedua apa? Jika air tersebut ya tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka pendapat yang kuat boleh kita bersuci dengannya, walaupun itu 1 gelas aqua misalkan. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, al-ma'ul katsir idza laqa najasah. Air yang begitu banyak, ya, seperti lautan, seperti Danau Toba atau Waduk Gajah Mungkur yang lainnya, apabila terdapat sesuatu yang najis dalamnya, maka tidak berpengaruh. Ya, boleh seorang bersuci dengan air tersebut, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian pembahasan yang ketiga, air yang mengalir, ya, seperti sungai, Bengawan Solo yang lainnya, apabila terkena sesuatu yang najis, bagaimana hukumnya? Maka di sini terdapat pendapat para ulama, ya, berselisih para ulama, tapi yang kuat boleh, ya, karena airnya tetap mengalir, ya, karena najisnya tidak berdiam diri di situ. Kemudian yang keempat, al-ma'ul qalil idza laqa najasa falam yataghayyar. Air yang sedikit seperti air aqua, ya, atau air ember, apabila terjatuhan sesuatu yang najis, maka boleh bersuci dengan air tersebut menurut pendapat yang kuat. Kemudian pembahasan yang kelima, al-mutaghayyir bimujawaratin najasah. Sesuatu air yang berubah dengan sebab dengan sebab adanya najis di sampingnya, tetapi najis tersebut tidak bersinggungan dengan air. Ya, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat jumhur, maka air tersebut tetap suci walaupun 1 cm misalkan, ya. Selama tidak terkena airnya, maka boleh bersuci dengannya menurut pendapat yang kuat. Kemudian pembahasan yang keenam, tathhirul ma'i al-mutanajjis, ya, membersihkan air yang terkena najis. Macam-macam caranya. Intinya adalah selama najisnya hilang, ya, maka boleh, walaupun ditambah airnya ditambah terus, atau ditambah pasir, atau ditambah atau dikasih sabun sehingga hilang, maka menjadi najis, ya. Kemudian pembahasan yang ketujuh, al-ma'ul mukhtalid bi tahirin ghair mumazij. Seperti apa? Seperti air kejatuhan minyak, ya. Kejatuhan minyak, bagaimana hukumnya? Maka boleh. Kenapa? Karena air sama minyak tidak bersatu. Kemudian yang pembahasan ke-8, al-mukhtalitu bi tahirin yashuqqu sawnul ma'i anhu. Jadi air yang berubah warnanya, salah satu dari sifatnya, ya, terkena atau kejatuhan sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci, tapi kita susah mencegahnya. Seperti apa? Terkena lumut atau dedaunan pohon berjatuhan, maka boleh kita bersuci dengan air tersebut. Ya, tidak ada perselisihan ulama di permasalahan ini. Kemudian pembahasan yang ke-9, al-mutaghayyiru bimukthih. Jadi air berubah warnanya atau salah satu dari sifatnya dengan lamanya.
Ya kayak tadi. Atau misalkan adonan. Ya misalnya kita buat apa namanya? Adonan tuh biasanya donat ya. Donat atau roti atau yang lainnya. Kan kadang situ ada nempel-nempel. Nah, kemudian kita kasih air. Kemudian apa? Air tersebut bagaimana hukumnya kita bersuci dengannya? Maka apa hukumnya tadi? Boleh karena airnya tahur. Dan ini dipakai oleh para sahabat zaman dahulu. Para sahabat seperti itu. Mereka makannya apa? Nasi? Enggak. Makannya apa? Makannya apa? Syair, albur, gandum dikasih air, ya nanti kayak dibuat seperti roti. Nah sisanya bejana-bejananya otomatis akan menggenang. Ya ada sisa-sisanya. Kemudian ditaruhlah air. Dan zaman dahulu para sahabat tuh susah air. Ya, sebagaimana saya sebutkan ya pertemuan yang lalu, sampai sekitar 50 tahun yang lalu baru ada air. Dari mana? Dari air sulingan air laut kemudian dijadikan air tawar. Tapi kita nggak boleh sering-sering mandi karena kalau sering mandi bisa gatal-gatal karena airnya air dari laut. Kemudian yang ke-10 al-mutaghayyiru bil milh ya. Air air yang berubah warnanya tercampur dengan garam. Maka di sini para ulama ada dua pembahasan. Kalau dilihat dari garamnya, kalau garamnya terbuat dari laut maka boleh dipakai ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum taharah bin nabid, hukum bersuci dengan air nabid ya. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, air nabid itu apa? Air yang tercampur dengan kurma atau anggur atau yang lainnya, kemudian ditutup sampai akhirnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang intinya nanti akan menjadi khamr. Bagaimana hukumnya? Nah, jumhur mayoritas ulama tidak boleh bersuci dengannya walaupun dalam keadaan apa? Kering. Mayoritas ulama berpendapat apa? Tidak boleh. Ya, kalau Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah boleh. Ya, karena beliau berpendapat air. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira.